Salam, kita berjumpa lagi dalam Weekend with Yesus, edisi 16 April 2022. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan berkaitan dengan Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Di dalam Injil hari ini dikisahkan perempuan-perempuan, diantaranya Maria Magdalena, mendatangi makam Yesus dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Tetapi ketika mereka mendapati kubur Yesus sudah terbuka, yaitu batu penutup pintu makam sudah terguling. Dan ketika mereka masuk, mereka tidak mendapati jenazah Yesus. Pada saat itu datanglah dua orang berpakaian putih bersinar berkilau-kilauan, dan mereka menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu mereka segera kembali dan menyampaikan hal itu kepada para rasul. Namun para rasul merasa bahwa seolah-olah itu tidak mungkin. Kemudian Petrus berlari dengan cepat menuju ke makam dan juga tidak mendapati jenazah Yesus. Yang didapati Petrus hanya kain kafan saja. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, memang pada saat itu hati para rasul mengalami kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan karena Yesus, guru yang diharapkan, ternyata wafat, dan saat ini jenazahnya tidak ditemukan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami hal semacam itu. Ketika apa yang kita harapkan, ketika apa yang kita andalkan ternyata mengecewakan, maka kita seringkali kehilangan arah, kehilangan akal, dan kehilangan hati nurani, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kebaikan-kebaikan Tuhan tertutup oleh kekhawatiran kita, tertutup oleh kekecewaan kita, sehingga Tuhan seolah-olah berada jauh dan tidak memperhatikan kita. Saya pernah mengalami kekecewaan yang sangat berat bagi saya. Pada waktu itu saya akan menerima sakramen penguatan, di mana saya sudah mengikuti pelajaran sekian lama, dan pada hari H saya sudah mencari pinjaman baju putih, celana putih, dan pagi-pagi benar saya sudah hadir di gereja untuk mengikuti sakramen penguatan. Tetapi ketika satu demi satu peserta diberikan nama yang harus ditempel di dada, alangkah kecewanya ketika nama saya tidak muncul di sana. Saya sudah minta bantuan kepada ketua stasi, kepada panitia, dan mereka tetap tidak menemukan nama saya. Padahal setiap kali pelajaran, saya dan adik saya beserta kedua orang tua saya selalu hadir bersama-sama. Saat itu rasa kecewa dan putus asa sangat mengganggu sekali dan menguasai diri saya. Sehingga sejak saat itu saya tidak peduli lagi dengan gereja. Saya tidak peduli lagi untuk datang ke gereja. Saya sungguh tidak peduli lagi. Hingga saya lulus sekolah dan saya mencari pekerjaan di Pasuruan waktu itu, di sebuah perusahaan besar. Dan di sana ada ratusan orang yang juga melamar pekerjaan. Mereka semua diizinkan masuk dan juga
mengikuti seleksi. Tetapi saya, karena saya ditanya apakah Anda orang Katolik dan saya menjawab iya, saya tidak diizinkan untuk masuk. Saya disuruh menunggu di pos satpam. Dengan penuh kegelisahan, dengan penuh kekecewaan, saya merasa bahwa gara-gara Yesus saya tidak boleh masuk ke perusahaan ini. Namun setelah menunggu beberapa saat, ada seorang yang datang dan kelihatannya orang ini adalah orang yang berpengaruh di perusahaan itu. Lalu satpam memberikan lamaran pekerjaan saya kepada orang tersebut, dan orang tersebut menoleh kepada saya dan memanggil nama saya. Gianto ya? Iya Pak, saya Gianto. Nama baptis kamu siapa? Nama baptis saya Fransisius Xaverius Gianto. Baik, ayo ikut saya. Saya masih bertanya-tanya, apa maksud dari semua ini? Ternyata saya diajak masuk ke dalam ruangan personalia dan saya diajak ngobrol-ngobrol tentang gereja Katolik, tentang kasih Yesus, dan ternyata personalia ini juga seorang Nasrani. Dari situ saya betul-betul merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Setelah sekian lama saya tidak peduli lagi dengan Tuhan, setelah sekian lama saya tidak peduli lagi dengan gereja, tetapi Tuhan Yesus ternyata tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Seperti para murid tadi, ketika mereka gelisah, ketika mereka kecewa, dan terutama Petrus yang tidak mendapati jenazah Yesus di dalam kubur, ini sungguh merupakan kekecewaan yang luar biasa. Namun ketahuilah Bapak Ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Untuk itu kita mempersiapkan hati untuk menyambut Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Kita sadari betul bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah memberikan kekuatan kepada kita, Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Inilah saatnya kita mewartakan kasih Yesus itu kepada sesama kita. Saya Fransisius Xaverius Gianto, pengajar SEP Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus di channel yang sama setiap hari Sabtu. Tuhan memberkati.